Na. Na. Oke, kenapa Na lebih besar, Angel? Videonya dinyalain, Angel. Kira-kira kenapa ya lebih besar? Mic sama videonya di-on-kan. Jumlah atomnya lebih kecil. Jumlah atomnya lebih kecil. Oke, saya tulis saja ya. Jumlah atomnya lebih kecil. Oke, jumlah atom lebih kecil. Terus kepikir apa lagi? Jumlah atom lebih kecil terus? Jadi jari-jarinya besar. Jadi jari-jarinya besar. Oke. Jumlah atom kecil ini pengaruh ke siapa ya kira-kira? Kalau jumlah atom, yang dimaksud jumlah atom kecil, dinyalain nanti akan dikasih aba-aba untuk mematikan. Suaranya di-on kan? Suaranya di-on kan? Nanti ke belakang langsung ya di-on kan ketika dipanggil orangnya langsung di-on kan video sama mic-nya. Oke, kira-kira kalau jumlah atom ini jumlah atom yang Angelica maksud yang tentang apa ya? Kalau di dalam atom itu hanya ada proton, elektron, sama neutron. Yang Elektron. Angel. Oke, elektron. Terus berkaitan sama jari-jari sehingga jari-jarinya besar. Oke, thank you ya Angel. Oke, nah di sini Na lebih besar sama Mg kita bandingkan Na sama Mg. Nah, ini ada beberapa yang koreksi untuk jumlah atom. Oke, ada kaitannya sama elektron dan ada juga kaitannya sama proton ya. Untuk Na ini adalah 11, ini 12, ini 11 proton, ini 11 elektron, ini 12 proton, ini dan 12 elektron. Jadi kalau kita langsung buat di dalam satu, karena berhubung ini Na sama Mg golongan 2A sama H golongan 1A dan golongan 1A dan 2A gitu ya. Oke, masih 31. Oke, sekarang absen dulu. Silakan absen. Yang absen di kolom chat ya, silakan absen. Jadi nanti ada 31 masih ya. Nah, di sini 11 proton sama 11 elektron. Ini konfigurasinya 281, ini 282. Seperti itu ya. Nah, protonnya 11 proton, yang ini 12 proton. Begitu ya, 12 proton. Kemudian 11 proton dan 12 proton ini akhirnya dia melakukan tarikan yang lebih lemah ya, tarikannya lebih lemah. Ini tarikannya lebih lemah. Lebih lemah. Kalau ini tarikannya lebih kuat. Jadi di dalam hal ini tarikan untuk jari-jari itu lebih kuat, tarikannya lebih kuat ketika protonnya bertambah, begitu ya. Ketika jumlah proton bertambah dan jumlah elektron di kulit terluarnya bertambah juga ya. Jadi akan mengecil. Sudah benar bahwa ini adalah berkaitan sama yang ini ya, yaitu Na-nya. Oke, Na. Nah, sekarang kalau misalkan yang sekarang atom yang D sekarang. Yang D. Oke, kayaknya udah lengkap. Nah, silakan yang baru masuk absen di kolom chat. Nah, untuk yang 16 ini, misalkan 16, coba lihat halaman 112, halaman
Sekarang 16E. 16E. Sampai 16E minus. Oke, saya akan nanya. Ya, absen masih 30 orang. Saya nanya Caroline. Langsung di-on-kan video sama mic-nya, Caroline. Untuk 16E, mana yang lebih besar? Ion F- atau ion O2-? Halo, Caroline. Yang Halo, mana, Pak? Caroline. Iya. Nyalakan videonya. Yang mana Caroline-nya? Oh, ada dua ya. Caroline Nathaniel. Iya, Caroline Nathaniel. Iya, Pak. Oke, yang nomor 16E itu mana yang lebih besar? Ion F- atau ion O2-? F-. F- lebih besar. Oke. Alasannya apa menurut Caroline? Yang kepikir. Tarikannya F- lebih lemah. Oke, tarikan lebih lemah. Terus kepikir apa lagi? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Thank you, Caroline. Nah, kita mau cek pernyataan, kita mau koreksi pernyataan Caroline ya. Nah, kalau kita analisa, F itu nomor atomnya kita lihat di tabel periodik, gitu ya, tabel periodik. Nah, itu bisa dilihat di halaman 96, gitu ya, halaman 96. Jadi di halaman 96 itu, kalau untuk F itu nomor atomnya 9. Kalau O nomor atomnya 8. Jadi kita mau cek gitu ya, bahwa nomor atom 9 menunjukkan protonnya ada 9 proton gitu ya. Kalau 8 berarti 8 proton. Nah, sekarang kita mau lihat berkaitan dengan konfigurasi elektron yang dimiliki oleh F sama O ini. Karena mereka golongan A, 7A dan 6A, jadi lebih mudah saya menjelaskan pakai Bohr. Oke, jadi ini konfigurasi elektronnya di kulit 1, 2, ini 7, kemudian ini 2, ini 6. Konfigurasi ini berlaku untuk yang netral. Ketika menjadi ion negatif, dia konfigurasinya menjadi 28 karena dia menerima 1 elektron, kemudian 28 karena dia menerima 2 elektron. Nah, dengan informasi seperti ini, coba ke dalam, saya nanya ke Steven, kira-kira tarikannya itu lebih besar yang mana? Tarikan untuk yang F- atau O2-? O2-. O2-. Nah, oke, dengan mempertimbangkan kalau 8 proton itu artinya dia 8 plus, kalau ini 9 proton itu adalah 9 plus, dia menarik 8 elektron, yang 9 ini menarik 8, yang 8 plus ini juga menarik 8. Kira-kira mana tarikan yang lebih kuat? Masih ada di oksigen atau yang lain? ODF. Ada 9. Iya, alasannya apa yang kepikir sama Steven? Karena jumlah protonnya lebih banyak daripada proton yang di dalam O-2-. Oke, ya. Thank you, Steven. Nah, ini jadi tarikannya lebih kuat ya. Jadi tarikan lebih kuat. Jadi ketika tarikan lebih kuat, maka pasti akan menjadi lebih pendek. Jadi ini kita koreksi, ini tarikannya lebih kuat, nah kemudian ini kita koreksi adalah lebih kecil.
Begitu ya. Oke, silakan yang belum absen dulu. Yang belum absen silakan absen. Oke, jadi itu mengenai jari-jari ya, mengenai jari-jari. Kemudian kita akan masuk yaitu coba kita bahas ya mengenai nomor 18. 18. Oke. Sekarang ini adalah halaman 114, kemudian nomor 17. Coba saya nanya ke, ya sekarang Caroline Devina. Ada dua tadi ya Caroline. Caroline Devina. Nah, untuk yang berkaitan sama ini, nomor 17, Na dan Cl, energi ionisasi siapa yang lebih besar? Halo, Caroline Devina. Ya, Pak. Iya, videonya dinyalakan. Nah, mana yang lebih besar energi ionisasinya antara Na dan Cl? Energi ionisasi Na dan Cl, mana yang lebih besar? CL. Cl. Oke, kenapa Cl lebih besar kira-kira? Kan di sini minta jelaskan jawaban Anda katanya. Cl lebih kecil, saya tulis ya. Cl-nya lebih kecil, Na-nya lebih besar. Cl yang lebih besar ya maksudnya ya? Ya. Ya, Soalnya kira-kira. Iya, kalau nambah nomor atom, kayak tarik intinya yap. semakin kuat. Heeh. Oke. Terus ada lagi yang kepikir? Di sini saya tulis jawaban Caroline, nomor atom bertambah, berarti tarikannya juga makin kuat ya. Tarikannya makin kuat. Terus apa lagi? Ada kepikir lain lagi? Atau cukup? Cukup. Oke, thank you Caroline. Oke, jawabannya udah benar bahwa Cl energetisasi lebih tinggi. Ini menyatakan nomor atom iya bertambah, tarikannya makin kuat. Jadi di sini nomor atom 11, nomor atom 17. Berarti 11 proton dan 17 proton juga. Jadi lebih tinggi ya protonnya. Kemudian elektron yang keluarnya juga makin banyak. Kalau di Na 281, yang ini 287. Ini 1 elektron dan sini 7 elektron. Jadi menyebabkan tarikannya makin kuat. Satu efek, satu konsekuensi tarikan makin kuat, maka jari-jarinya kecil. Gitu ya, lebih kecil dibandingkan Na. Tapi energi ionisasi adalah, karena energi ionisasi adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron di kulit terluar. Ya, di kulit terluar. Jadi makanya energi ionisasinya besar kalau tarikannya kuat. Sebanding, begitu ya. Oke. Saya mau tanya ke Daryl. Kalau kita bandingkan antara Mg sama Ba, energi ionisasinya mana yang lebih besar, Daryl? Mg sama Ba. Iya, videonya dinyalakan. Oke. Mana yang lebih besar? Mg sama Ba. Sambil melihat memang tabel periodik ya, itu sangat membantu. Mg. Mg lebih besar. Alasannya kenapa, Daryl? Mg sama. Karena kalau dalam satu golongan semakin ke bawah semakin kecil energi ionisasi. Oke, ke bawah makin kecil. Ke bawah makin kecil. Oke. Nah, sekarang kira-kira apa yang menyebabkan dia makin kecil ya? Itu memang trennya memang benar yang Daryl katakan ya. Karena tarikannya makin lemah. Oke, tarikannya makin lemah. Kenapa tarikannya kok lemah ya? Tarikannya itu dipengaruhi oleh satu variabel apa ya namanya?
Jumlah elektron terluar. Oke, jumlah elektron terluar. Kalau jumlah elektron terluarnya sama antara Mg sama Ba sama, yaitu dia memiliki 2 elektron valensi. Jadi kalau jumlah elektron masih belum menjawab karena mereka sama. Yang berbeda apanya? Berarti jumlah elektron di golongan kedua elektron valensinya sama. Jumlah proton. Oke, jumlah protonnya. Oke, itu mempengaruhi ya. Oke, thank you Daryl. Iya, Pak. Jadi jumlah proton itu akan mempengaruhi tarikan. Kalau jumlah protonnya, nah ini akan menjadi satu kontradiksi nih kalau saya bilang jumlah proton. Kenapa kita bandingkan antara Mg sama Ba? Mg itu coba ke Florence. Florence mau nanya nomor atom Mg berapa? Nomor atom Mg. 12, Pak. Kalau Ba, videonya Bentar. dinyalakan. Iya. Videonya dinyalakan. $56. Iya, oke. Nah, kalau di sini tetap nyalain dulu ya. Aktifin dulu. Kok dimatiin? Nyalain dulu semuanya. Nah, saya mau nanya, kalau di sini jumlah protonnya itu di sini 12 proton, ini 56 proton. Kemudian elektron valensinya 2 elektron, 2 elektron. Kalau dari informasi ini saja, tarikan mana yang lebih kuat? Kalau melihat protonnya. Yang Mg. Oke. Walaupun jumlahnya 56-nya, Ba-nya memiliki 56 proton, tetap lebih besar Mg. Bentar, aku bingung. Iya. Nah, nggak apa-apa. Fokus ke saya dulu, ke pertanyaan saya dulu. Kalau dia memiliki 56 proton, sama 56 proton narik 2 elektron, sama 12 proton menarik 2 elektron, mana yang lebih kuat? Kalau protonnya makin gede, makin kuat tarikannya. Iya. Atau Oke. berarti Benar, yang memang benar lebih kuat. Oke. Jadi menurut kamu gimana? Yang Mg lebih kuat karena protonnya lebih banyak. Mg protonnya 12. Kalau Ba itu 56 protonnya. Jadi mana yang lebih kuat? Nah, jadinya memang agak membingungkan. 26, Pak. Iya, oke. Nah, sekarang tetap on-in ya. Jadi maksudnya antara 6, jadi kalau kita ngelihat jumlah proton, kita akan bingung gitu ya. Kita akan bingung karena Ba itu lebih kuat. Tetapi ada satu informasi yang kita lewatkan adalah informasi jaraknya, yaitu kalau Ba itu mempunyai kulit, kalau Ba kulitnya berapa, Florence? Kalau Ba itu bisa dilihat dari periodenya. Ba itu kulitnya ada berapa? Bisa dilihat di halaman 96. Kulit 2 bukan, Pak? Kulit 2, oke. Kalau kulit 2 itu artinya golongan 2 kayaknya yang kamu maksud. Jadi iya. 2 itu adalah apa? Kita koreksi beberapa info yang memang masih belum melekat. Ini bukan kulit 2, tapi golongan 2. Golongan 2 artinya ada 2 elektron di kulit terluar. Nah, sekarang kalau kulit itu sama dengan periode, Florence. Berarti kalau Ba ya, Pak, tadi teh. Iya, Ba, betul. Ba, kulit K. Kulit K. Kalau kulit K itu kulit ke-1. Saya mau nanya, Ba itu periode berapa? Ba, periode. Ba. Ya, Bentar. Ba periode ke. Iya, silakan. Ba periode ke.
Ke 6. Tinggal di yes, good job. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Benar. Oke, thank you Florence. Ya, Pak. BA itu di periode 6. Berarti kulitnya kulit 6. Nah, kalau MG periodenya adalah periode 2. Nah, jadi di dalam konteks ini kita tidak melihat jumlah proton dan jumlah elektron, ya. Tapi kita lebih fokus ke jarak, yaitu pada kulitnya. Yaitu ini yang menyebabkan kenapa kok BA lebih besar. Tadi yang dinyatakan itu benar, tapi yang di sini adalah MG, yang ini adalah MG itu lebih besar dari BA karena kulitnya sedikit, kalau ini kulitnya banyak. Ya, kulitnya banyak. Oke. Ada pertanyaan? Saya coba cek di Socrative. Oke, belum ada. Ya. Jadi mengenai energi ionisasi kurang lebih seperti yang kita bahas, begitu ya. Oke. Nah, sekarang berkaitan sama afinitas elektron dan keelektronegatifan, gitu ya. Apa yang dimaksud dengan afinitas dan keelektronegatifan? Sampai saat ini ada pertanyaan dulu. Silakan masukkan ke Socrative. Oke, kita lanjut dulu ya. Belum ada. Oke, kita lihat halaman 114. Oke, di halaman 114. Coba Abil silakan baca pengertian afinitas elektron di halaman 114, Abil. Halo Abil. Halo Abil. Abiel. 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 Oke. Kita skip dulu Abiel. Coba ke Bob. Halaman 114. Apa pengertian afinitas? Baca yang paragraf afinitas. Iya. Afinitas elektron. Oke. Selain Nanti ke Abil ya. Oke, lanjutkan Bob. Selain dapat kehilangan elektron, suatu atom dapat pula menerima tambahan elektron sehingga membentuk ion negatif. Energi yang menyertai penambahan satu elektron pada suatu atom netral dalam wujud gas membentuk ion bermuatan negatif 1 disebut afinitas elektron. Iya, oke, cukup sampai situ. Cukup sampai situ. Coba nyalain videonya. Lupa nyalain videonya. Oke. Thank you ya, Bob. Nah, sekarang ini kita mau lihat afinitas elektron. Dari prosesnya tadi disebutkan prosesnya itu adalah ada energi yang menyertai ketika satu elektron itu katakan masuk sehingga membentuk
ion negatif gitu ya, ion negatif X minus. Ion negatif X minus. Kemudian X minus itu adalah X dari, tapi wujudnya gas, ini adalah wujudnya gas. Ini berlawanan dengan energi ionisasi ya. Jadi energi yang menyertai itu artinya energinya bisa positif, bisa negatif. Ini delta H itu kita pinjam pemahaman kelas 11, tapi kita mau memakai artinya saja. Untuk yang plus itu artinya memerlukan. Jadi yang minus itu adalah melepaskan energi. Artinya melepaskan energi itu akibatnya kalau kita olahraga, lari-lari, kan pasti badan kita panas. Nah, itu mengeluarkan panas ke lingkungan gitu ya, melepaskan panas. Nah, proses ini kita lihat kalau kita lihat di tabel 3.7 ya, tabel 3.7 halaman 115 itu nilainya ada yang negatif, ada yang positif ya. Coba saya mau nanya Emily coba Ya, Pak. ya, coba kasih info mengenai afinitas elektron untuk Si, nilainya berapa? Kemudian nyalain videonya Emily. Si nilainya. Kemudian siap-siap, kemudian renal cari untuk BR. Renal cari untuk BR. Tabel 3.7 Si-nya memiliki afinitas elektron berapa ya? -134. Iya, oke. Thank you Emily. Renal. Sekarang BR. Minus 325, Pak. Iya, oke. Nah, sekarang satu lagi dari renal untuk CA. Nilainya berapa? Positif 156. Plus. Iya, oke. Thank you renal. Nah, di sini ada yang positif, ada yang negatif ya. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, tetapi prosesnya mah tetap sama. Kalau Si berarti Si wujudnya gas tambah elektron, jadinya dia menjadi ion negatif. Si minus gas, kemudian delta H-nya adalah -134. Kalau Ca ini wujudnya gas, terima 1 elektron, kemudian ini Ca minus gas. Delta H-nya adalah +156. Seperti itu ya. Oke, jadi ketika mengetahui ini, nah sekarang kita mau mengetahui coba trennya seperti apa ya trennya. Jadi plus minusnya itu memiliki arti ya. Plus itu membutuhkan, minusnya jadi mengeluarkan atau melepaskan. Kita perhatikan di tabel tetap 3.7. Nah, dari kiri ke kanan, coba perhatikan untuk H nilainya 73 ke 21. Oke, mengecil. Tapi kalau periode 2, 60 untuk Li, kemudian ke 328 untuk yang F. Yang periode 3, Na53, terus Cl-nya 349 untuk Cl, minus ya. Nah, berarti ini berkaitan ke F itu adalah membesar. Sampai golongan 7 ya, 7A. Kalau 8A, nah ini beda sendiri. Untuk 8A, dia semuanya positif, beda sendiri ya. Jadi kecenderungannya itu sampai 7 membesar. Kemudian, kalau dari bawah ke atas, untuk golongan 7, nilainya adalah untuk AT itu -270, kalau F itu -328. Nah, jadi membesar juga dalam hal sifat afinitas elektron. Ya, afinitas elektron.
Oke. Nah, kemudian nanti bisa dilatih UPD-nya, uji pemahaman diri nomor 19 sama 20 ya. Oke, kita masuk ke dalam keelektronegatifan. Elektronegatifan. Oke, coba saya minta bantuan untuk baca Caroline. Caroline, bantu baca yang halaman 116. Halaman 116. Caroline yang mana, Pak? Is. Maaf, bukan Caroline. Maksudnya Aurelia. Oke. Caroline tadi udah ya dua-duanya. Aurel. Bacakan halaman 116. Thank you tadi udah dikonfirmasi. Elektronegatifan adalah suatu bilangan yang menggambarkan kecenderungan relatif suatu unsur menarik elektron di pihaknya dalam suatu ikatan kimia. Iya, oke. Thank you, Aurel. Nah, di sini topiknya ada hal yang namanya ikatan, gitu ya. Kemudian menarik elektron. Jadi secara kalau bahasa Tarsannya, jadi bahasa bebas, bahasa Tarsannya itu adalah kemampuan menarik elektron ya jika dalam kondisi ikatan. Ya, dalam ikatan. Oke, ke Abil. Coba nyalakan Abil, coba ini. Iya, Pak. Silakan Alvin. Halo, Pak. Oke. Iya, halo. Sebentar nyari. Oke. Nah, kalau dari gambar 3.10 nyalakan videonya Abil 3.10. Halaman 117. Nah, di situ coba perhatikan nilai SC. Atom SC keelektronegatifannya berapa? Nilainya berapa di situ? SC-nya bernilai berapa kira-kira? 1,3, Pak. Iya, benar. Kalau misalkan SE sekarang digeser ke kanan. SE nilainya berapa? 2,4. Yes, oke. Terus ke atas yaitu O. Nilainya berapa? 3,5. Oke, thank you Abil. Nah, di sini ada sifat yang teratur ke sana membesar, kemudian ke atas juga membesar. Begitu ya. Nah, dengan nilai besar ini artinya apa? Oh, artinya O itu menarik elektronnya lebih kuat dibandingkan SE. Tapi kalau ada di dalam ikatan. Oke, Pak, maksudnya di dalam ikatan itu seperti apa? Oke, maksudnya di dalam ikatan itu contoh, kalau kita berbicara ikatan berarti sudah kita membicarakan yaitu suatu molekul. Contoh, molekul H sama O. Berarti di dalam molekul H2O yaitu air gitu ya. Nah, di molekul H ini memiliki keelektronegativan 2,1, kalau O-nya tadi 3,5. Nah, di sini elektron valensi, nah paling ingat, oke, elektron valensi H golongan 1. Golongan 1 berarti elektron valensinya 1. Kalau O golongannya 6A, berarti elektron valensinya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, 6. Kemudian H-nya 1 juga. Nah, oke, saya buat berbeda. Nah, di sini yang dilakukan H sama O itu adalah mereka
melakukan pemakaian bersama. Elektronnya itu dipakai bersama. Gitu ya, dipakai bersama. Nah, jadi ada 2 elektron yang dipakai bersama oleh atom H dan atom O. Tetapi karena O memiliki elektronegatif yang lebih besar, maka elektronnya itu lebih banyak lebih banyak mengitari atom O dibandingkan atom H, seperti itu. Itu artinya ya. Jadi harus ada di dalam ikatan, seperti itu. Oke, saya cek apa ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, kita sampai di sini, kita lanjut di minggu depan, gitu ya. Oke, minggu depan saya minta semuanya sudah. Jadi Alvin juga masih belum ya. Nah, kemudian namanya juga, coba perhatikan namanya. Bisa diperiksa untuk nama yang ada di, tadi ada yang benar siapa ya? Pohon. Yang ada minusnya, strip delta E10 habis itu minus. Oke, Caroline Nathaniel yang benar. Nah, oke lah, saya ini apa namanya? Screenshot. Oke. Ya, silakan absen, kemudian bisa live. Oke, see you next week. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Iya. Makasih, Iya. Pak. Makasih, Pak. Iya. Makasih, Pak. Iya.